Ketika Nobita pulang bermain baseball, dia disuruh memberi salam kepada bibinya oleh ibu. Di sana terlihat ada seorang anak kecil. Tidak lain adalah anak dari bibi Nobita. Anak kecil itu selalu dipuji oleh ibu. Karena baru umur 4 tahun, dia sudah bisa menulis dan berhitung. Kuenya ada 5 buah. Merasa cemburu dan ingin dipuji, Nobita pun menunjukkan kalau dirinya bisa menulis kanji dan perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. Merasa tidak pantas bersaing dengan anak 4 tahun, Nobita pun diusir oleh ibunya. Akhirnya Nobita ngomel-ngomel di depan Doraemon. Nobita berkata, kenapa anak itu yang dipuji? Padahal dia cuma bisa menulis nama saja dan berhitung. Kalau aku kan sudah bisa di perkalian dan menulis kanji. Mendengar cerita itu, Doraemon langsung menjawab, ibu memujinya karena dia masih kecil, sementara kamu Nobita, kamu bisa menulis kanji dan perkalian. Wajar saja, karena kamu sudah kelas 5 SD. Begitu kata Doraemon. Nobita pun merenung. Dia sangat ingin kembali ke masa lalu, di saat dia berumur 4 tahun, tapi dengan pikiran dan kekuatan yang sekarang. Tiba-tiba Doraemon mengeluarkan alat bernama mesin pengulang hidup manusia. Dengan alat itu, kita bisa kembali ke masa lalu dengan kekuatan dan pikiran yang seperti sekarang. Doraemon pun berkata kalau Nobita harus bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu. Doraemon segera mengembalikan Nobita ke waktu dia berumur 4 tahun dengan alat itu. Tibalah Nobita di masa lalu, di mana dia masih berumur 4 tahun. Lalu datanglah Giant Suneo dan Shizuka. Ternyata mereka sedang bermain petak umpet. Nobita juga baru ingat kalau Giant sudah galak dari kecil. Begitupun Shizuka yang selalu baik hati dari kecil. Sementara Nobita, dia selalu dibully dari sejak kecil. Karena petak umpet sudah tidak seru lagi, Shizuka mengajak untuk bermain sekolah-sekolahan. Mereka pun berebut untuk menjadi seorang gurunya. Namun saat mereka menulis namanya masing-masing, Shizuka, Giant, dan Suneo merasa kaget saat melihat Nobita menulis namanya dengan huruf kanji. Karena merasa tidak percaya, Shizuka memanggil seorang guru yang kebetulan sedang lewat. Saat guru itu melihatnya, ia merasa kaget karena tulisan kanji yang ditulis oleh Nobita itu benar. Karena merasa tidak percaya, Suneo dan Giant malah berlari untuk menyerang Nobita. Namun karena kekuatan Nobita kelas 5 SD, dengan mudahnya Nobita mendorong Giant dan Suneo sampai menangis. Bibi, yang nangis sebelah sini. Besokan harinya, saat Nobita makan erbis, seorang guru yang kemarin datang ke rumah Nobita. Ternyata guru itu sedang mencari anak-anak kecil yang berbakat. Dia pun mulai mengetes Nobita. Nobita pun menunjukkan semua kemampuannya. Ibunya sangat senang melihat Nobita yang masih kecil sudah pintar. Pak guru itu berkata kalau kemampuan Nobita itu setara dengan anak kelas 2 SD. Nobita kaget karena yang sebenarnya dia itu adalah kelas 5 SD. Singkat cerita, saat Nobita ke kamar mandi, dia dikagetkan oleh kemunculan Doraemon. Nobita diajak pulang oleh Doraemon, namun Nobita tidak mau kembali pulang karena dia sangat senang saat orang-orang memuji kepintarannya. Doraemon berkata ini hanya perubahan waktu, sedangkan masa depanmu masih akan tetap sama. Agar Nobita percaya dengan perkataan Doraemon, dia mengeluarkan televisi waktu. Dengan televisi itu, mereka melihat Nobita saat duduk di kelas 1 SD. Nobita terlihat pintar dan selalu dapat nilai 100. Bahkan ibunya selalu membanggakannya. Tidak hanya itu, Nobita juga selalu menjadi jagoan di semua kalangan teman-temannya. Namun saat Doraemon melihat Nobita waktu di kelas 4 SD, terlihat jelas di televisi waktu. Dia sedang dimarahi oleh ibunya karena dia selalu mendapat nilai 0. Jadi kepintaran Nobita itu hanya berlaku sampai kelas 2 SD. Karena dirinya merasa pintar, dia jadi malas belajar dan kemampuan itu tidak bertambah dan stuck di kelas 2 SD. Setelah melihat kejadian itu, Nobita pun kembali pulang. Ia menjadi semangat belajar untuk mengejar ketinggalannya dari semua teman-temannya. Nah Sobat Hunting Kids, begitulah cerita singkat film Doraemon dan kawan-kawan. Tunggu video selanjutnya di channel Hunting Kids.